Rahayu semuanya. Sebelum saya nyampe di sini, ada nyimak video-video terbaru ketika saya kadangan di Jogja, di Banyumas, di Tasik, di Bandung. Ada nyimak? Ada. Hah? Ada nyimak. Ini untuk teteh-teteh ada nyimak. Kalau ada nyimak, tahu nggak kemana arah tujuannya? Nah, arah tujuannya tahu nggak? Halo, arah tujuannya tahu nggak? Tahu, tahu. Tahu. Arah tujuannya tahu. Inti arah tujuannya tahu. Inti arah tujuannya saya melakukan perjalanan ini tahu. Tahu. Kalau tahu, ini kadang khususnya yang ada di Pamijahan dan sekitarnya ada yang sudah bisa. Ada yang sudah bisa. Tadi kan saya nanya, tahu kan arah tujuannya, jadi saya nggak perlu ngasih penjelasan. Udah tahu arah tujuannya. Nah, kalau sudah tahu arah tujuannya, ada yang sudah bisa nggak? Belum ada yang bisa. Belum bisa berarti. Nah, kalau belum bisa, Kang Jojo dari mulai selesai manekung, gembleng, sampai sekarang udah berapa tahun? 4 tahun. Nah, selama 4 tahun itu ngapain aja kan? Kok nggak bisa? Kok masih belum bisa? Nah, selama 4 tahun itu ngapain aja itu berarti? Ngelamun itu berarti ya. Selama 4 tahun itu kan melamun aja. Merasa nyaman dengan tenang, asik dengan tenang, terlena dengan tenang gitu ya. Kira-kira gitu kan? Kalau hanya sebatas tenang, adem ayem, rumah tangganya aman, usahanya aman, saya rasa itu nggak perlu manekung, nggak perlu gembleng itu. Tidak perlu manekung, tidak perlu gembleng. Asalkan kunci the power level 1 dipraktekkan dengan bersungguh-sungguh. Kunci the power level 2 dipraktekkan bersungguh-sungguh. Kunci the power level 3 dipraktekkan bersungguh-sungguh, itu pasti tenang. Tenang, nyaman. Misalkan punya usaha, ya usahanya lancar-lancar saja, tidak akan mengalami kendala. Artinya kan tidak perlu manekung, tidak perlu gembleng. Sampai melakukan manekung, sampai melakukan gembleng, berarti kan mau lebih. Berarti kan mau lebih kan? Nah, lebih yang dimaksud adalah manunggal jati. Manunggal jati cuma dapat tenang. Manunggal jati cuma dapat usahanya lancar, aman. Rugi sekali. Nggak sebanding itu. Itu nggak sebanding itu. Manunggal jati itu melampaui batas. Melampaui batasan apapun. Kok cuma dapat tenang, dapat bahagia, usahanya lancar. Kok cuma dapat itu, wih rugi banget itu. Lawang manunggal jati itu puncaknya ketinggian. Ada yang
sudah 1 tahun, ada yang sudah 2 tahun, ada yang sudah 3 tahun, bahkan ada yang sudah 4 tahun. Kok masih belum bisa menyadari manunggal jatinya? Kok masih belum bisa menguasai kehidupannya? Nah, terus selama ini ngapain aja itu? Selama ini ngapain aja itu? Nah, kalau dianggap sulit, maka pertanyaan saya, karena panjenengan sudah nyimak video-video dalam perjalanan saya ke Kadangan, lalu di dalam prakteknya panjenengan merasa kesulitan, coba adukan kepada saya, letak kesulitannya itu di mana? Di bagian apa letak kesulitannya itu? Nikmati rasa itu. Kesulitannya ada di praktek menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Itu kan realita, Kang Jojo. Harusnya kan lebih mudah. Kenapa jadi sulit? Wong itu real. Itu nyata, itu praktek nyata. Harusnya kan mudah. Nah, itu bukan praktek gaib. Bukan hal yang gaib, hal yang nyata. Misalkan makan jeruk, ya beneran makan jeruk. Makan nasi, ya bener-bener makan nasi. Misalkan bekerja, ya bener-bener bekerja. Nyata-nyata bekerja. Ayo. Kok bisa sulit? Wong itu nyata, kelakuan nyata, kejadian nyata di dalam keseharian. Ayo coba gimana? Semisal yang sulit diamnya, katanya udah capek, katanya sudah lelah, kok sulit diam? Yang namanya orang capek, yang namanya orang lelah itu kan sudah malas bertingkah kan? Sudah malas kan, bertingkah kan udah malas, udah capek, udah lelah. Nah, kenapa kok sulit diam? Nah, kalau sulit diam kan berarti masih suka bertingkah, masih suka macam-macam. Nah ya, coba di mana kalau merasa sulit, letak kesulitannya di mana coba? Mungkin saya bisa membantu. Terlalu lama loh panjenengan panjenengan terlena di zona aman itu terlalu lama sekali. Asik di zona aman itu terlalu lama sekali. Nah, Kang Jojo aja udah 4 tahun itu, coba. Merasa cukup dengan tenang. Sedikit demi sedikit usahanya meningkat. Nah, udah merasa cukup di situ, merasa puas di situ. Padahal dalam situasi dan kondisi manunggal jati, maka manunggal jati itu adalah puncaknya ketinggian. Nah, kalau hanya merasa puas karena itu, ya untuk apa manunggal jati? Ngapain harus manekung? Harus ngembleng ngapain? Melakukan manekung, melakukan gembleng karena kan ingin lebih. Ingin sampai ke manunggal jati. Nah, setelah sampai di manunggal jati, mana kelebihannya mana? Nah, kelebihannya di mana? Kalau cuma sekedar tenang, usaha lancar, itu bukan kelebihan dari manunggal jati. Tanpa manunggal jati pun bisa itu.
Bisa dicapai tanpa manunggal jati aja bisa dicapai itu. Ada beberapa putra kekudangane Rama, yaitu kadang kita yang dalam keadaan manunggal jati. Namun sudah mati. Harusnya kan tidak mengalami itu. Harusnya kan tidak mengalami itu. Itu karena apa? Karena belum bisa menyadari manunggal jatinya. Belum bisa menguasai kehidupannya. Kalau seminggu 2 minggu oke, 3 minggu oke. Kalau sampai lebih dari 1 bulan, apalagi sampai tahunan, kan enggak lucu lah kalau masih belum bisa juga. Lawong prakteknya sederhana, prakteknya gampang, enggak macem-macem, enggak neko-neko, enggak ribet pula. Kok sampai masih belum bisa? Maka dalam keadaan manunggal jati, dan manunggal jati adalah melampaui apapun itu. Kok hasilnya cuma tenang, ayem, adem ayem, aman, usahanya sedikit demi sedikit tambah lancar, tidak mengalami kendala dalam menghadapi masalah, selamat. Kok hasilnya cuma itu? Kalau hasil seperti itu, tidak perlu manunggal jati, tidak usah, tidak harus manekung atau gembleng. Tanpa manekung, tanpa gembleng, tidak manunggal jati pun bisa kalau hanya itu sih. Kalau panjenengan tidak segera menguasai kehidupan panjenengan, maka selama itu kehidupan panjenengan itu ditentukan oleh takdir dan nasib. Kalau panjenengan tidak segera menyadari manunggal jatinya panjenengan, maka selama itu hidup dan mati panjenengan ditentukan oleh malaikat. Artinya manunggal jati ini percuma, manunggal jati ini sia-sia. Karena masih terikat nasib atau takdir. Masih terikat oleh malaikat. Setelah yang sudah terjadi, saya tidak mau lagi ada kadang saya yang sudah manunggal jati mengalami mati. Saya tidak mau lagi. Prakteknya kan gampang, nggak macam-macam. Ya? Nggak aneh-aneh, nggak macam-macam, nggak neko-neko, nggak ribet. Mungkin ketika patrap samadhi, setelah sampai di ranah samadhi, harus fokus ke titik A, harus mengarahkan ke titik B. Itu repot.
harus ngebayangin malaikat, harus ngebayangin nabi, itu sulit. Ini sebenarnya cuma diam. Sulitnya di mana? Oh, enggak melakukan apa-apa. Enggak berbuat apa-apa, enggak melakukan apa-apa. Cuma diam tok. Sulitnya di mana? Mengalami proses atau tidak mengalami proses, diam aja. Enggak berbuat apa-apa, enggak melakukan apa-apa. Sulitnya di mana? Terlebih lagi di luar patrap samadhi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Sulitnya di mana? Ketika kita difitnah oleh tetangga, kita bisa menghafal rasanya difitnah itu seperti apa. Padahal itu kejadian di luar diri. Dan kita tidak melakukan. Yang melakukan memfitnah kan tetangga. Kita tidak melakukan kan? Kita hanya menerimanya melalui telinga saja. Namun kita bisa hafal, bisa tahu rasanya difitnah itu seperti apa. Bahkan sampai apal. Itu berbulan-bulan, bertahun-tahun itu rasanya masih hafal. Rasanya difitnah itu sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun itu masih hafal. Lah ini kita sendiri melakukan. Bukan orang lain. Bukan di luar diri. Makan, minum, bekerja, berusaha, duduk, berdiri, berjalan, mandi, tidur. Kita sendiri yang melakukan. Kok bisa nggak hafal-hafal? Aneh nggak itu? Ya. Ketika ada yang membentak, kita bisa tahu rasanya. Dan bisa hafal rasanya dibentak sama orang itu seperti apa, itu bisa hafal. Padahal kita nggak melakukan, kita nggak membentak, itu orang lain yang membentak. Orang lain. Lah ini kita sendiri yang melakukan. Kok bisa nggak tahu rasanya seperti apa? Kok bisa nggak hafal rasanya seperti apa? Tidakkah panjenengan merasa nggak lucu gitu loh? Lawang melakukan sendiri. Berarti apa yang panjenengan lakukan selama ini kan sambil melamun tuh. Nyatanya nggak tahu rasanya. Nggak hafal rasanya. Berarti kan melakukannya selama ini dengan melamun itu. Bukan dengan kesadaran. Nah kalau terus-menerus seperti ini, panjenengan masih tetap selalu dibelenggu sama nasib dan takdir. Artinya kehidupan yang panjenengan jalani di setiap saatnya itu bukan kehendak panjenengan sendiri. Mau enak, mau nggak enak, panjenengan harus menjalankan. Nah kalau kehidupan kita ditentukan oleh takdir, kehidupan kita ditentukan oleh nasib. Lalu terus ngapain kita capek-capek mengkaji diri? Ngapain kita buang-buang waktu mengkaji diri? Ngapain kita bersusah payah mempraktekkan wahyu panca gaib, menggunakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu panca laku atau iman? Ngapain? Percuma. Nah kalau takdir kita masuk neraka, tetap masuk neraka kan? Walaupun kita mempraktekkan wahyu panca gaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri. Nah kalau takdirnya kita masuk neraka, tetap masuk neraka kan? Artinya percuma kan kita mempraktekkan wahyu panca gaib itu. Lalu tidak bisa menyelamatkan kita dari neraka kalau bahasa awamnya. Nah, itu. Kalau kehidupan kita masih ditentukan oleh takdir, oleh nasib, seperti itu loh. Apapun yang kita lakukan itu jadi percuma. Beragama percuma, nah, berkeyakinan percuma, berkepercayaan percuma, mengkaji diri percuma, mempraktekkan wahyu panca gaib dengan gigihnya sampai-sampai
dikatain sesat sama orang, dikatain ilmu hitam sama orang, berusaha kuat, berusaha kekeh mempraktekkan wahyu pancagaib, namun takdir berkata lain. Betapapun kamu tetap takdirnya masuk neraka. Lalu untuk apa? Untuk apa kita lakukan semua itu? Kalau klimaknya adalah bergantung pada takdir, bergantung pada nasib. Nah itu, Pak. Sudah apapun yang kita perjuangkan selama ini, apapun yang kita korbankan selama ini, apapun bentuk pengabdian kita selama ini, perbuatan-perbuatan baik kita selama ini, yang kita lakukan, ikhlas atau enggak, rela atau enggak, kalau takdirnya celaka, tetap celaka. Kalau takdirnya di neraka, tetap di neraka. Percuma dah. Nggak ada gunanya. Kalau kehidupannya masih ditentukan oleh takdir atau nasib. Nah kalau hidup matinya masih ditentukan oleh malaikat Israel, percuma manunggal jati. Apa gunanya? Apa manfaatnya manunggal jati? Apa hasilnya menyatu dengan alam semesta seisinya? Hasilnya apa? Kalau hidup dan matinya ada di tangan malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Nggak ada manfaatnya manunggal jati itu. Mending jadi orang awam aja. Nggak dikatain sesat sama orang, nggak dikatain berilmu hitam sama orang. Ini berbagai cemoohan kita hadapi, berbagai rintangan kita hadapi dengan wahyu pancalaku. Namun takdirnya menakdirkan celaka, takdirnya menakdirkan masuk neraka, takdirnya menakdirkan harus berurusan dengan Israel, dengan malaikat pencabut nyawa. Apa? Gunanya apa? Ya masih mending jadi orang awam saja. Manunggal jati itu adalah puncaknya ketinggian. Seluruh makhluk ingin manunggal jati. Tidak ada satupun makhluk yang tidak ingin manunggal jati. Namun yang bisa berupaya manunggal jati itu hanya manusia. Kenapa seluruh makhluk mengidamkan manunggal jati? Karena manunggal jati ini adalah puncaknya ketinggian. Dengan keadaan manunggal jati, kita bisa menentukan hidup dan mati kita. Kapan dan bagaimana. Kita bisa membuat kehidupan kita seperti apa yang kita mau. Tidak ditentukan oleh malaikat pencabut nyawa. Tidak ditentukan oleh takdir atau nasib.
ilmu pengertian, ilmu pemahamannya sudah lebih dari cukup. Itu terbukti dari jumlah video pencerahan yang ada ribuan itu. Itu sudah lebih dari cukup. Kalau ilmu pengetahuan untuk mengetahui kemana arah tujuannya. Arah tujuan diam ketika bersamadhi setelah patrap itu untuk bisa menyadari manunggal jati yang sudah dialami. Jadi tujuannya diam itu agar supaya kesadaran kita mempunyai kemampuan untuk menyadari situasi dan kondisi kita yang sudah dalam keadaan manunggal jati. Jadi manunggal jati ini karena sudah dialami berarti kan harus bisa merasakan yang sudah dialami. Layaknya makan. Jadi jangan sampai makan sesuatu tapi tidak bisa merasakan rasanya yang dimakan itu tadi. Itu tujuannya diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap. Tak lain dan tak bukan agar supaya kesadaran cinta kasih sayang hidup kita mempunyai kemampuan menyadari manunggal jatinya. Karena dengan menyadari manunggal jatinya, maka bisa menggunakan manunggal jatinya. Menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadhi. Arah tujuannya tak lain dan tak bukan untuk bisa menguasai kehidupanmu selama 24 jam full atau sehari semalam full. Itu tujuannya menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup agar supaya bisa menguasai kehidupan yang sedang kita jalani di dunia ini. Jadi kita ada di dunia ini untuk menjalani kehidupan ini loh. Nah kalau kehidupan ini tidak dikuasai, kita akan dipermainkan oleh kehidupan. Kita akan diatur oleh kehidupan. Kita akan disetting oleh kehidupan. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita akan diperbudak oleh kehidupan. Dan itu menyakitkan. Nah prakteknya hanya sebegitu aja. Dan seperti yang sudah saya jelaskan berulang-ulang kali selama saya dalam perjalanan, bahwasanya kehidupan itu terdiri dari 3 hal saja. Sebelum kejadian, ketika kejadian, dan sesudah kejadian. Nah, kehidupan yang terdiri dari 3 hal ini, sebelum kejadian, ketika kejadian, sesudah kejadian, ini selama sehari semalam penuh, 24 jam itu kita melakukan. Kita melakukannya. Bahkan ketika kita sedang tidur, hukum alam kehidupan ini tetap berjalan. Dan kita pun mengalaminya walaupun sedang tidur. Apalagi sedang tidak tidur. Di saat tidur aja kita sedang mengalami kehidupan. Sebelum, ketika, dan sesudah. Kehidupan di dunia yang terdiri dari 3 hal, yaitu sebelum kejadian, ketika kejadian, dan sesudah kejadian, di dalam laku manunggal atau laku kunci tersebut sirolah, datolah, sipatolah. Sirolah itu sebelum kejadian, datolah itu ketika kejadian, sipatolah itu sesudah kejadian. Di luar kehidupan, kita melakukan, yaitu patrap samadhi. Di dalam kehidupan, kita juga melakukan. Lah kok sampai selama ini nggak tahu rasanya sebelum kejadian itu seperti apa dan bagaimana.
Rasanya ketika kejadian itu seperti apa dan bagaimana? Rasanya sesudah kejadian itu seperti apa dan bagaimana? Kok bisa sampai nggak tahu, boro-boro hafal, tahu aja enggak? Maka sehari semalam melakukan. Misal makan. Kehidupan makan ini kan sebelum makan, ketika makan, dan sesudah makan. Nah kalau kehidupan minum, berarti kan sebelum minum, ketika minum, sesudah minum. Nah yang dimaksud kehidupan kan itu. Dan itu kan kita alami selama sehari semalam penuh itu, tanpa henti itu. Tanpa henti kita mengalami. Kok selama bertahun-tahun kok sampai nggak tahu rasanya seperti apa dan bagaimana? Boro-boro hafal, tahu aja belum. Kan aneh itu. Nah, maka dalam keadaan manunggal jati, artinya berkesadaran cinta kasih sayang hidup. Nah, dalam keadaan manunggal jati, yang berarti berkesadaran cinta kasih sayang hidup. Mengalami, melakukan kejadian-kejadian sehari semalam kok sampai nggak tahu rasanya. Apalagi hafal. Jenengan merasa aneh enggak? Bukan cuma aneh kalau menurut, nggak lucu lah. Nggak lucu. Nah kalau kejadiannya seperti itu, jangan bersedih. Kalau kehilangan keluarga, jangan sedih. Kehilangan sesuatu, jangan sedih. Mengalami yang nggak enak, jangan sakit hati. Karena apa? Lah kehidupannya masih diikat sama takdir kok. Kehidupannya masih diikat sama nasib kok. Ya suka-suka takdir dong. Takdir mau berkata apa, itulah yang harus dijalani, yang harus dihadapi. Kalau seperti itu. Nah terus, perjuangan saya juga menjadi sia-sia dong. Saya sudah bersusah payah menemani dan membantu panjenengan untuk bisa manunggal jati. Agar supaya panjenengan terbebas dari nasib dan takdir. Terbebas dari ancaman malaikat pencabut maut. Sia-sia dong saya memperjuangkannya kalau seperti itu. Di dalam laku, kita melakukan. Nah itu ada sirolah, datolah, sipatolah pada kunci. Pada pauling, siji-siji, loro-loro, telu, telonono. Nah itu kan sebelum kejadian, ketika kejadian, sesudah kejadian. Artinya di dalam laku kita sedang berkehidupan. Menjalani kehidupan. Di dalam laku kita menjalani kehidupan. Di dalam kehidupan kita juga menjalani kehidupan. Sebelum kejadian, ketika kejadian, sesudah kejadian. Detail lagi, prakteknya detail lagi. Nggak singkat, prakteknya itu nggak singkat. Nggak pakai kilat. Prakteknya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Berarti kan pelan-pelan tuh. Nggak gerasa gerusuh. Kok bisa nggak tahu rasanya? Lah terus ketika makan, sebelum makan makanannya disempurnakan dulu. Lah terus ngapain itu? Apa yang dilakukan ketika itu? Kok sampai nggak tahu rasanya sebelum kejadian? Makanan yang kita sempurnakan sebelum dimakan itu kan sebelum kejadian. Kok nggak tahu rasanya sebelum kejadian? Lah terus apa yang dilakukan ketika menyempurnakan makanan itu? Ketika makan, nah itu kan di saat kejadian. Ketika kejadian. Ketika makan,
itu adalah ketika kejadian. Prakteknya menikmati rasanya kelakuan diri sendiri yang sedang makan. Menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Lah kok sampai enggak tahu rasanya kejadian itu seperti apa dan bagaimana? Lah berarti ketika sedang makan itu ngapain itu? Yang dilakukan apa itu? Kok sampai enggak tahu rasanya? Sesudah makan, disyukuri, diucapi terima kasih. Nah itu kan sesudah kejadian. Lah kok sampai nggak tahu rasanya sesudah kejadian itu seperti apa dan bagaimana. Lah terus syukurnya, terima kasihnya itu terima kasih apa itu? Lah kok sampai nggak tahu rasanya seperti apa dan bagaimana. Jenengan merasa lucu nggak di situ? Merasa aneh nggak itu? Wong melakukan kok nggak tahu. Maka dalam keadaan manunggal jati, yang berarti berkesadaran cinta kasih sayang hidup. Kok sampai tidak tahu? Merasa lucu nggak? Merasa aneh nggak? Maka terjadi selama bertahun-tahun, nggak seminggu 2 minggu. Kalau baru seminggu, 2 minggu, 3 minggu, lama-lamanya 1 bulan, saya masih bisa maklum. Ini udah bertahun-tahun ini. Ceritanya udah bertahun-tahun ini. Oh aneh. Bagaimana kalau prakteknya itu saya motivasi. Kalau kamu makan nasi, hitung satu persatu itu nasi. Bagaimana kalau prakteknya seperti itu? Kalau nasinya pakai lauk pauk, kamu harus jelas lauk pauknya itu belinya di mana, yang jual lauk pauk itu agamanya apa, terus lauk pauk yang dijual itu habis dari nyuri apa dari kulaan. Wah, lebih mumet lagi dengan uang tinggal menikmati rasanya kelakuan diri yang sedang makan aja nggak bisa. Bagaimana kalau prakteknya seribet yang barusan saya katakan? Nah kalau panjenengan seperti itu terus karena asik mendapat tenang, asik mengalami adem ayem, cukup dengan usahanya sedikit demi sedikit lancar sukses, begitu terusnya dengan tetap di zona itu terus, ya jangan menyesal kalau kehidupan panjenengan dibelenggu oleh takdir dan nasib. Yang namanya takdir, betapapun panjenengan berhati-hati, bisnis berhati-hati, dagang berhati-hati, berusaha berhati-hati. Nah kalau takdirnya panjenengan harus rugi, mau protes ke siapa? Takdirnya panjenengan harus bangkrut, mau protes ke siapa? Kan kehidupannya ditentukan oleh takdir. Ya suka-suka takdir dong. Nah kalau seperti itu ngapain? Manekong gembleng ngapain? Orang awam juga mengalami. Ngapain manunggal jati? Kalau seperti itu. Sudah itu, di sepanjang waktu, kamu diintip sama malaikat pencabut maut. Yang sewaktu-waktu bisa melamar kamu. Dan ketika malaikat maut ini melamarmu, berarti kau is dead. Lalu untuk apa manunggal jati? Kalau masih seperti itu. Orang awam juga mengalami. Saya sudah berhasil menemani panjenengan. Panjenengan sudah berhasil saya temani. Mencapai puncaknya ketinggian, yaitu manunggal jati. Segera kuasai itu. Sadari manunggal jatimu.
agar hidup dan matimu tidak ditentukan oleh malaikat pencabut maut. Agar kehidupanmu tidak ditentukan oleh takdir atau nasib. Terlebih lagi, saat-saat ini alam semesta sedang membutuhkan pengawal. Dan seluruh manusia hidup yang diturunkan ke bumi adalah sebagai khalifah, utusan, diutus menjaga, merawat, mengelola, dan menyempurnakan alam semesta. Saat ini alam semesta sedang tidak baik-baik saja. Artinya alam semesta membutuhkan pengawal. Lah, pengawalnya terlena di zona aman. Terlena di zona tenang, terlena di zona usahanya lancar, usahanya aman-aman saja, terlena di situ. Yang bisa mengawal terlena di zona itu. Sehingga tidak merasa seperti halnya ikan yang sedang berenang di air. Sedang berenang di air tapi mencari air untuk minum, untuk menghilangkan dahaga. Apakah dua praktek yang saya motivasikan itu terlalu sulit untuk panjenengan? Lawang cuma diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap. Tidak melakukan apapun, tidak berbuat apapun ketika mengalami proses atau tidak mengalami proses saat samadhi. Apakah itu berat? Di luar patrap samadhi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Apakah itu berat? Lawang cuma sebelum makan, makanannya disempurnakan. Ketika makan, kelakuan diri yang sedang makan dinikmati rasanya. Sesudah makan, disyukuri. Apakah itu sulit? Apakah itu berat? Wong ndak sambil mikul. Wong cuma gitu tok. Mungkin berat, mungkin sulit untuk orang-orang yang belum capek, untuk orang-orang yang belum lelah menghadapi hiruk pikuknya kehidupan di dunia. Namun panjenengan kan ngaku kepada saya sudah capek katanya, udah lelah. Nah, untuk orang-orang yang sudah capek, sudah lelah dengan hiruk pikuknya kehidupan di dunia, itu sangat mudah. Lawang cuma diam ketika bersamadi sesudah patrap. Di luar patrap samadhi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Bukan menggunakan bulldozer. Kalau menggunakan bulldozer berat ya. Tidak menggunakan cangkul juga. Enggak. Menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Beratnya di mana? Sulitnya di mana lawang tidak menggunakan bulldozer? Sulitnya di mana? Jadi panjenengan harus berusaha. Lebih maksimal lagi, lebih teliti lagi, lebih jeli lagi. Karena jika tidak, ya selamanya jenengan nggak akan pernah tahu. Apalagi hafal, tahu aja enggak.
Ketika makan, makanannya disempurnakan dulu. Ketika menyempurnakan makanan, itu kan sebelum kejadian. Jangan asal dilakukan, itu ada rasanya. Yang harus kau ketahui. Ketika makan, itu kan di saat kejadian. Dan ketika kejadian, kita menikmati rasanya kelakuan diri kita sendiri yang sedang mengalami kejadian makan itu tadi. Hati-hati, ada rasa di situ. Kan menikmati rasanya, berarti kan ada rasa di situ. Kau harus tahu rasanya seperti apa. Dan kau harus hafal itu, karena itu kehidupanmu. Sesudah makan, disyukuri, diucapi terima kasih. Itu sesudah kejadian. Jangan asal dilakukan, ada rasanya itu. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, akan aku tambah nikmatnya. Berarti ada rasanya kan? Hati-hati. Kau harus tahu rasanya seperti apa dan kau harus hafal, karena itu adalah kehidupanmu. Kehidupan ini, apapun di dalam kehidupan ini ada tanggung jawabnya. Semua yang ada di dalam kehidupan ini ada tanggung jawabnya. Kalau sampai tidak tahu, berarti kau harus bertanggung jawab itu. Kalau sampai tidak tahu, akan ada tanggung jawabnya dan akan dimintai pertanggungjawaban. Maka ketika dimintai pertanggungjawaban, kau tidak tahu mana yang harus aku tanggung jawab. Nggak tahu. Kan tidak lucu. Bahkan setiap kedipan mata ini ada tanggung jawabnya dan akan dimintai pertanggungjawaban. Itu kehidupan. Maka kehidupannya ditentukan takdir atau nasib. Waduh. Kalau dalam bahasa spiritual religinya itu ada hisabnya. Ketika hidup dan mati kita ditentukan oleh malaikat pencabut nyawa, lidah kita itu akan dikunci, tidak bisa bicara. Dan seluruh tubuh kita ini akan berbicara. Dimintai tanggung jawab, mata dimintai tanggung jawabnya, telinga dimintai tanggung jawabnya, tangan dimintai tanggung jawabnya, semuanya dimintai tanggung jawab. Mau ngapain? Bicara tidak bisa. Karena dikunci. Seperti itu kan yang dijelaskan oleh agama-agama. Puncaknya ketinggian yaitu manunggal jati adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari itu. Yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa membebaskan kita dari malaikat pencabut nyawa dan takdir atau nasib. Dan wahyu panca gaib diturunkan bagi seluruh manusia yang hidup di dalam kehidupan dunia, disertai dengan sikap dan sifatnya sebagai alat untuk mempraktekkan wahyu panca gaib. Tujuannya apa? Tujuannya menjadi gambaran wujud kenyataannya yang dimaksud Tuhan.
agar supaya bisa merawat, mengelola, menjaga, dan menyempurnakan alam semesta seisinya. Bagaimana bisa menjalankan tugas menjaga, merawat, mengelola, menyempurnakan alam semesta kalau kehidupannya saja ditentukan oleh takdir dan nasib? Hidup matinya ditentukan oleh malaikat pencabut nyawa. Bagaimana tugas ini bisa kita lakukan? Saya sudah menunjukkan jalan terbaik sama panjenengan. Dan saya sudah mengantarkan ke panjenengan, dan saya sudah mengantarkan panjenengan ke puncaknya Telaga Tanjung, atau puncaknya ketinggian, yaitu Manunggal Jati. Jadi saya tidak mau tahu. Saya tidak mau dengar lagi, saya tidak mau melihat lagi ada kadang saya yang sudah manunggal jati bisa mati. Itu malu saya. Saya malu. Sayanya malu. Jadi jangan dipikir ketika saya ke Pamijahan ada kadang saya yang meninggal saya nggak malu, itu aslinya saya malu. Tapi saya pakai topeng tembok sehingga saya tidak malu. Dan baru malam ini saya mengungkapnya. Manunggal Jati bisa membebaskan kita dari itu. Maka panjenengan sudah memiliki Manunggal Jati itu, tinggal nyadari, tinggal menyadari. Sudah tidak berupaya lagi, berupaya memiliki, berupaya menuju itu enggak, berupaya mencari enggak, panjenengan tinggal berupaya menyadari. Dan upaya menyadari ini kan harus dilakukan sendiri. Enggak bisa saya wakilkan. Nggak bisa diwakilkan ke saya, itu nggak bisa, atau saya wakili gitu, nggak bisa. Lalu itu kehidupan sampean sendiri, manunggal jatinya sampean sendiri, ya harus sampean sendiri, ya harus panjenengan sendiri yang bisa menyadari. Tinggal itu toh. Ketika mandi, sebelum mandi mijil sesuci, itu kan sebelum kejadian. Ketika mandi, dinikmati rasanya kelakuan diri sendiri yang sedang mandi, menggunakan sabun, menggunakan bla 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 bla, itu ketika kejadian. Sesudahnya palungguh panutup, kemudian mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat mandi. Nah itu sesudah kejadian. Dan semuanya itu kan ada rasanya. Lah kok sampai nggak tahu, apalagi hafal, kan nggak lucu. Kecuali panjenengan mandinya sedang di dalam mimpi, ya oke lah, nggak tahu. Ini nyata-nyata mengalami, nyata-nyata melakukan. Dan itu sangat sederhana sekali. Sangat mudah sekali untuk orang-orang yang sudah capek, sudah lelah dengan hiruk pikuknya kehidupan di dunia. Paham? Mulai malam ini segera praktekkan dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Saya tidak mau dengar lagi ada kadang saya yang sudah manunggal jati mengalami mati. Apalagi kehidupannya paham ya? Benar. Kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya.